الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal Muhtaramin yang saya hormati, para pemirsa yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan berkah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu, kita bisa berkomunikasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin. Kajian Ramadan atau hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini masih kita sampaikan tentang fadilah manfaat Al-Quran, bahwa Quran diturunkan di muka bumi ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kalau tadi saya katakan obat, ini ada satu kisah nyata, insyaallah nyata. Ada seorang kawan yang alhamdulillah atas rahmat Allah diberikan ujian yang cukup berat, tapi beliau tabah. Ujiannya apa? Beliau terkena penyakit jantung koroner. Setelah dia datang ke rumah sakit, kemudian apa yang dia kerjakan? Dia pasrah hanya pada dokter. Dokter, apa sakit saya? Saya jantung koroner, harus dibypass, harus dioperasi. Kemudian kawan saya ini bicara, Pak, kalau dioperasi kira-kira ini bukan menyangkut masalah biaya. Kalau dioperasi ini faktor keberhasilannya bagaimana? Insya Allah apabila berhasil berarti Anda sehat. Kalau tidak berhasil berarti ya gagal. 50-50. Subhanallah, 50 berhasil, 50 gagal. Kalau berhasil berarti sembuh, kalau gagal berarti mati. Antara hidup dan mati. Subhanallah. Di pagi hari satu malam, bahkan satu malam berpikir, waduh, saya kalau dioperasi ya, kalau berhasil, kalau tidak, kalau berhasil tidak. Tapi beliau pernah mendengar bahwa Quran sebagai obat. Akhirnya beliau ini mohon maaf datang ke Mekah Al-Mukarramah, karena terbiasa beliau ke sana. Beliau datang ke sana dari Jogja ke Jakarta, Jakarta langsung ke Jeddah, Jeddah langsung menuju ke Mekah, ya, Mekah langsung menuju ke Masjidil Haram, Masjidil Haram langsung menuju tempat sasaran utama dalam Multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ beliau berdoa pada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, sakit saya sangat berat, sakit datang darimu, dan kaulah yang akan menyembuhkan aku. Aku mohon kepadamu ya Allah, di tempat yang multazam, tempat yang ijabah ini, kau janjikan kepada manusia dikala kau berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada saya, ku kabulkan apa yang ku minta. Aku mohon, kalau kau akan sembuhkan, sembuhkan aku sekarang juga. Tapi seandainya kau tidak menyembuhkan, matikanlah aku di sini dengan husnul khotimah, dengan mati yang syahid. Insya Allah, alhamdulillah, beliau bersujud, betul-betul sujud dan tawakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di multazam di Ka'bah. Walaupun dia dilangkai atau diinjek kakinya karena sudah begitu taatnya kepada Allah, tidak terasa. Dikala sudah lama bersujud, beliau akhirnya terbangun dari sujudnya, berdiri. Dalam itu ada bisikan yang sangat indah sekali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Setelah mendengarkan perintah itu, bisikan itu, beliau pulang. Tidak pakai mampir.
Dari Mekah langsung ke Jeddah, Jeddah langsung ke Jakarta, Jakarta Jogja. Beliau hanya bernazar, ya Allah akan aku khatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Akan saya khatam Quran 100 kali khataman. Sebagai bukti bahwa cintaku kepadamu ya Allah, dan aku pengen membuktikan bahwa ini adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Alhamdulillah setiap hari dia baca Quran, terus baca Quran, terus baca Quran. Sampai subhanallah baru 20 kali khataman Al-Quran dibaca. Badan terasa enak, nafas pun terasa ringan. Dia buktikan sendiri ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, setelah diadakan check up lengkap, ternyata dinyatakan sembuh oleh dokter. Tidak ada sedikit pun sumbatan aliran darah yang masuk ke dalam jantungnya. Bersih sumbatannya, bersih jantungnya, sembuh jantungnya, subhanallah. Itu karena apa? Dengan berkah Al-Quran. Maka lewat mimbar ini atau lewat himbauan Ramadan ini, jadikanlah Al-Quran sebagai kawan kita di dunia, kawan kita dalam kubur, kawan kita dalam akhirat. Bahkan tambah ngeri lagi, ada satu kisah ya, yang disampaikan oleh sahabat Ali. Orang meninggal dunia ini konon ceritanya bahkan orang mimpi mati, mimpi dikafani, mimpi disolati, kemudian mimpi diangkat jenazahnya, kemudian mimpi dia dimasukkan ke dalam kubur. Setelah ditutup, Allah bangunkan dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia dalam dunia. Maka dia sadar, menjeritlah, menangis. Di mana tempatku, di mana saudaraku, di mana tempatku yang indah, yang nyaman, kasur yang empuk. Ternyata aku berada di sini, menjerit, menangis, wahai bapak, wahai ibu, wahai anak, ponakan, semua dipanggil. Tapi tidak ada yang menyautnya. Datanglah pertolongan Allah ke Al-Quran. Wahai saudaraku, tak usah gelisah kau, aku yang akan menemanimu. Aku yang akan mendampingimu sampai kau menghadap Allah. Siapakah dirimu itu? Aku adalah bacaan Qur'anmu yang setiap hari kau baca, yang setiap saat kau baca. Aku ini janjinya, wa adkhilal qabru ma'al Qur'an. Masuk ke dalam kubur akan disertai oleh Al-Quran. Wa adkhilal jannah ma'al Qur'an, dan masuk ke dalam surga juga akan dibarengi, disertai dengan Al-Quran. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun kalau kita membaca, kemudian mengajarkannya tentang Al-Quran. Maka lewat mimbar ini, ayo kita coba. Subhanallah. Tapi biasanya mohon maaf, kalau kita sudah niat baik, ini setan akan mengganggu kita. Baru aja kita membuka, wah udah setan datang berduyun-duyun. Ada yang pegang kakinya, ada yang memijit kepalanya, ada yang memijit punggungnya, sehingga rasanya ngantuknya luar biasa. Tapi yakinlah, dikala Al-Quran dibaca 1 lembar, mungkin masih terasa ngantuk. 2 lembar masih terasa berat. 3 lembar masih terasa berat. 4 lembar insya Allah setan akan lari terbirit-birit. Panasnya luar biasa. Bacaan Quran kita didengar oleh mereka. Kemudian setelah setan pergi, datanglah malaikat-malaikat Allah yang akan mendampingi kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam mengamalkan Al-Quran. Indah sekali. Rasanya 1 juz, 2 juz tak terasa. Karena apa? Kesenangan luar biasa mencintai Al-Quran. Bahkan ada orang manggil kadang-kadang tidak mendengar. Karena apa? Keasikan kita membaca Quran. Subhanallah. Maka yakinlah dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan menjadi teman kita dalam dunia, dalam kubur, dan dalam akhiratnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.